Pernahkah Anda duduk di sebuah ruangan yang tenang, mencoba membaca satu halaman buku, namun baru 3 kalimat pertama, tangan Anda secara refleks merogoh saku untuk mencari ponsel? Atau mungkin Anda pernah merasa bahwa 10 tahun yang lalu, Anda jauh lebih mampu fokus mengerjakan satu tugas selama berjam-jam. Tetapi sekarang, jangankan 1 jam, fokus selama 10 menit saja terasa seperti siksaan mental yang luar biasa. Pertanyaan tajamnya adalah, apakah kita sebenarnya sedang mengalami evolusi mundur? Mengapa kita semakin susah fokus, gampang lupa, dan mendadak merasa malas untuk memikirkan sesuatu secara mendalam? Fakta yang sangat relate bagi hampir semua orang saat ini adalah transisi yang mengerikan. Dulu kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menenggelamkan diri dalam narasi sebuah buku yang tebal. Namun sekarang, menonton video yang durasinya lebih dari 5 menit saja sudah membuat jari kita gatal untuk menekan tombol fast forward atau beralih ke konten lainnya. Kita merasa seperti kehilangan kendali atas perhatian kita sendiri, dan dalam video ini kita akan membedah secara brutal mengapa kapasitas otak kita terasa seperti sedang menyusut. Kita semua berada dalam perahu yang sama, terjebak dalam sebuah siklus yang tanpa sadar telah mengubah arsitektur cara kita hidup. Bayangkan rutinitas pagi Anda. Alih-alih bangun dengan pikiran yang jernih dan tenang, hal pertama yang masuk ke dalam sistem saraf Anda adalah cahaya biru dari layar ponsel dan rentetan notifikasi yang menuntut perhatian instan. Kita menghabiskan waktu berjam-jam melakukan scrolling tanpa henti, melewati ribuan potongan informasi yang tidak relevan, mulai dari gosip selebriti hingga video kucing, tanpa benar-benar mencerna satu pun di antaranya. Kondisi ini bukan lagi masalah individu yang kurang disiplin, melainkan sebuah epidemi global yang melanda hampir setiap lapisan masyarakat. Kita menjadi makhluk yang cepat bosan, selalu haus akan stimulasi baru setiap beberapa detik, dan merasa cemas jika tidak ada informasi yang masuk ke otak kita. Masalah utamanya bukan terletak pada kemalasan karakter, melainkan pada bagaimana lingkungan digital kita telah dirancang sedemikian rupa untuk memecah perhatian kita menjadi kepingan-kepingan kecil yang tidak berarti. Kita merasa sibuk, merasa terkoneksi, dan merasa banyak tahu. Namun jika ditanya apa yang sebenarnya kita pelajari dari scrolling selama 2 jam tadi, otak kita seringkali hanya memberikan jawaban kosong. 1. Overload informasi, banjir yang menenggelamkan. Penyebab pertama yang harus kita sadari adalah fenomena information overload atau kelebihan beban informasi. Bayangkan otak manusia sebagai sebuah wadah dengan kapasitas tertentu. Di era sekarang, wadah tersebut terus-menerus diguyur oleh air terjun informasi yang tidak pernah berhenti mengalir selama 24 jam sehari. Kita mengonsumsi lebih banyak data dalam 1 hari dibandingkan kakek nenek kita dalam 1 tahun. Namun, kualitas dari konsumsi ini bersifat dangkal karena otak kita tidak diberikan waktu jeda untuk melakukan refleksi atau pengolahan data menjadi pengetahuan yang bermakna. Kita hanya menjadi kurir informasi yang lewat begitu saja di depan mata tanpa pernah menetap di memori jangka panjang. Konsumsi cepat ini memaksa otak kita untuk bekerja secara superficial. Kita hanya membaca judul berita, hanya menonton cuplikan, dan hanya mendengar poin-poin tanpa pernah memahami konteks atau akar masalahnya. Akibatnya, pemahaman kita terhadap dunia menjadi sangat tipis, hitam putih, dan mudah sekali dimanipulasi. 2. Dopamin instan, perangkap kecanduan digital. Selanjutnya, kita harus berbicara tentang dopamin, senyawa kimia di otak yang bertanggung jawab atas rasa senang dan motivasi. Media sosial dan aplikasi modern dirancang oleh para ahli perilaku untuk menjadi mesin slot digital yang memberikan hadiah berupa dopamin instan. Setiap like, komentar, atau video lucu yang baru memberikan suntikan kecil dopamin ke otak kita, menciptakan siklus kecanduan yang membuat kita terus-menerus haus akan stimulasi cepat.
Masalahnya, ketika otak terbiasa mendapatkan kepuasan secara instan, ia akan mulai menolak aktivitas yang membutuhkan usaha keras dan waktu lama untuk membuahkan hasil, seperti belajar keterampilan baru, membaca buku berat, atau memecahkan masalah yang kompleks. Berpikir berat mulai terasa menyakitkan secara fisik karena otak kita lebih memilih jalur termudah untuk mendapatkan kesenangan. Kita telah melatih otak kita untuk menjadi pemburu hadiah jangka pendek, sehingga kemampuan kita untuk menunda kepuasan demi tujuan yang lebih besar perlahan-lahan terkikis dan mati. 3. Menurunnya deep thinking, kematian refleksi. Dampaknya sangat nyata pada apa yang disebut oleh para ahli sebagai deep thinking atau pemikiran mendalam. Kemampuan untuk berkonsentrasi secara intens pada satu subjek tunggal tanpa gangguan adalah keterampilan yang kini menjadi sangat langka. Jarang sekali kita menemukan seseorang yang benar-benar bisa duduk diam tanpa gangguan perangkat elektronik dan hanya berpikir atau merenung. Kita telah kehilangan budaya diskusi yang mendalam karena setiap perdebatan kini seringkali hanya berupa adu slogan singkat di kolom komentar yang penuh dengan emosi tanpa logika. Membaca teks yang panjang dan kompleks kini dianggap melelahkan karena sirkuit otak kita telah diprogram ulang untuk memproses teks pendek dalam bentuk poin-poin atau gambar. Tanpa pemikiran mendalam, kita tidak akan bisa menghasilkan ide-ide inovatif atau solusi kreatif bagi masalah hidup kita. Kita hanya akan menjadi pengulang narasi-narasi yang sudah ada di internet tanpa memiliki orisinalitas sedikit pun. 4. Multitasking berlebihan, mitos produktivitas. Penyebab terakhir adalah obsesi kita terhadap multitasking. Banyak dari kita yang merasa bangga bisa bekerja sambil mendengarkan podcast, membalas pesan WhatsApp, dan memantau media sosial secara bersamaan. Namun, sains saraf dengan tegas menyatakan bahwa otak manusia tidak dirancang untuk melakukan multitasking. Yang sebenarnya terjadi adalah task switching atau perpindahan fokus yang sangat cepat dari satu tugas ke tugas lainnya. Setiap kali fokus kita berpindah, ada harga yang harus dibayar berupa biaya peralihan yang menurunkan kualitas kognitif dan meningkatkan kelelahan mental. Kita merasa produktif karena melakukan banyak hal. Padahal kenyataannya kualitas pekerjaan kita menurun drastis dan kemampuan berpikir kritis kita menjadi tumpul. Fokus yang terpecah adalah musuh utama dari kecerdasan. Tanpa fokus yang utuh, kita tidak akan pernah bisa mencapai kondisi flow di mana potensi terbaik otak kita bisa keluar. Disinilah letak insight yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Sebenarnya secara biologis, kita tidak benar-benar menjadi semakin bodoh. IQ manusia tidak tiba-tiba anjlok secara genetis dalam 10 tahun terakhir. Namun, yang terjadi adalah kita sedang kehilangan kemampuan untuk menggunakan kecerdasan tersebut. Kita sedang kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam. Bayangkan, Anda memiliki sebuah superkomputer yang sangat canggih, namun Anda hanya menggunakannya untuk bermain kalkulator sederhana setiap hari. Itulah yang terjadi pada otak kita. Kita memiliki kapasitas luar biasa untuk analisis, kreativitas, dan empati. Tetapi teknologi dan kebiasaan modern telah memutus akses kita ke fungsi-fungsi luhur tersebut. Jadi, masalahnya bukan pada kapasitas otak, melainkan pada perangkat lunak kebiasaan yang kita jalankan di dalamnya. Kita bukan makin bodoh, kita hanya sedang mengalami atrofi mental. Karena jarang melatih otot-otot berpikir kritis kita di bawah tekanan distraksi yang tak henti-hentinya. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya kesadaran untuk berubah, dampaknya terhadap peradaban manusia akan sangat mengerikan. Pertama, kita akan menjadi masyarakat yang sangat mudah dipengaruhi oleh hoaks dan propaganda. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita tidak lagi mampu membedakan antara fakta yang didukung data dengan opini emosional yang dibungkus dengan narasi yang menarik. Kedua, kemampuan kita dalam mengambil keputusan besar dalam hidup akan terganggu. Kita cenderung mengambil keputusan berdasarkan dorongan impulsif jangka pendek daripada pertimbangan jangka panjang yang matang. Ketiga, kreativitas orisinal akan menghilang. Kreativitas membutuhkan kebosanan, waktu luang, dan pemikiran yang mendalam. Jika setiap celah waktu kosong diisi oleh layar ponsel, tidak akan ada lagi ide-ide besar yang lahir dari perenungan. Kita akan menjadi sekadar konsumen pasif
yang hidup dalam gelembung informasi yang dangkal, kehilangan jati diri, dan pada akhirnya kehilangan kemampuan untuk menentukan arah masa depan kita sendiri karena kita terlalu sibuk melihat apa yang sedang tren di detik ini. Kabar baiknya, otak kita memiliki sifat plastisitas, artinya kita bisa melatihnya kembali untuk menjadi tajam. Langkah pertama yang paling realistis adalah mulai mengurangi konsumsi konten berdurasi pendek secara drastis. Berhentilah terjebak dalam lubang kelinci video pendek yang hanya memberikan ilusi pengetahuan. Kedua, mulailah melatih fokus Anda secara bertahap. Jadwalkan waktu 10 hingga 20 menit setiap hari untuk membaca buku fisik yang menantang tanpa menyentuh ponsel sama sekali. Ini adalah latihan beban bagi otot fokus Anda. Ketiga, lakukan digital detox ringan. Tetapkan area atau waktu tertentu di rumah Anda sebagai zona bebas teknologi. Misalnya 1 jam sebelum tidur atau saat makan pagi. Keempat, yang paling penting adalah membiasakan kembali berpikir kritis. Setiap kali Anda menerima informasi di media sosial, jangan langsung menelannya mentah-mentah. Berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini masuk akal? Apa bukti dari pernyataan ini? Siapa yang diuntungkan dari informasi ini? Dengan mulai mengajukan pertanyaan, Anda sedang menghidupkan kembali fungsi lobus frontal otak Anda yang bertanggung jawab atas logika dan penalaran. Sebagai penutup, jika Anda menonton video ini sampai titik ini tanpa beralih ke video lain, itu adalah tanda yang sangat bagus. Itu artinya otak Anda masih memiliki daya tahan dan kemauan untuk memahami narasi yang panjang dan kompleks. Jika Anda merasa bahwa semua hal yang kita bahas tadi sangat relate dengan kehidupan Anda, jangan berkecil hati. Rasa sadar bahwa ada yang salah adalah langkah pertama menuju perubahan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang seberapa pintar Anda, melainkan seberapa besar keinginan Anda untuk merebut kembali kendali atas perhatian dan pikiran Anda sendiri. Apakah Anda ingin terus membiarkan algoritma menentukan apa yang harus Anda pikirkan, atau Anda ingin mulai mengambil alih kemudi dan kembali menjadi pemikir yang merdeka? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita mulai diskusi yang mendalam di bawah sana. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada orang yang Anda rasa perlu mendengar pesan ini. Sampai jumpa di perjalanan menuju pikiran yang lebih jernih dan tajam.